Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ya, hari ini kita akan mengikuti layanan bimbingan klasikal ya dalam bidang pribadi, yaitu dengan topik stop bullying ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Ya, kira-kira anak-anak yang mana mau mengajukan kesepakatan kelas, silakan angkat tangan. Ya, tidak, silakan tidak. Menurut saya, jika ada nanti siswa yang bertanya, sebaiknya teman-teman sekalian harap tidak mengerjakan pekerjaan apapun dan mendengarkan orang yang bertanya. Ya, betul sekali ya. Kata Linda, pada saat kita misalnya bertanya, mohon kalian semua perhatikan ya, jangan ada yang mengerjakan apapun. Tidak misalnya memainkan HP ataupun memainkan yang lainnya. Ya, dan dia tadi ada lagi yang menamakan, silakan. Ya, silakan. Kata saya, Ya. malah baiknya jika ada teman yang sedang presentasi tidak ribut dan memperhatikan teman yang sedang presentasi. Ya, betul sekali ya. Dia bilang tadi bagi teman yang mau presentasi, ya tidak boleh ribut ya, agar suasana juga tenang nantinya ya dalam presentasi ya. Nah, mungkin ada yang lagi mau menambahkan, silakan. Tidak ada ya? Ya, berarti kita bikin kesepakatan kelas ya. Setelah kita menyepakati kesepakatan kelas, ya ada baiknya kita mengikuti briefing terlebih dahulu ya, agar kalian itu tidak terlalu tegang ya dalam mengikuti proses pembelajaran tatap muka ini ya. Ya, Pak akan tampilkan di layar briefingnya ya, yaitu tebak gambar. Nah, bagi yang ingin nanti menjawab silakan angkat tangan ya. Ya, step pertama ada ekor. Nah, kira-kira ekor binatang apa ini? Ya, yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Ya, coba aja jawab aja ya. Tidak perlu takut. Jawaban kalian pasti akan nanti ada yang benar. Ya. Kucing, ya. Namanya siapa? Oh, ya. Yang ini bilang tadi gambar kucing. Nah, selanjutnya siapa lagi? Ya, Nida. Musa. Ya. Kira ini tadi bilang kucing, terus Nida bilang musa. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Ya, harimau. Ya. Jadi ada 3 jawabannya. Yang pertama Meliani ada kucing, Dinda ada musa, dan yang ketiga ada harimau. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah ya, harimau. Ya, terus ya, beri plus dari ya. Nah, bagaimana setelah kita melewati briefing, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan yang Pak akan berikan hari ini? Sudah. Nah, ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya Pak akan melakukan absensi pada anak-anak terlebih dahulu ya. Pak akan panggil namanya, silakan yang Pak panggil angkat tangannya. Yang pertama Anggi Rahma Putri. Ya. Yang kedua Denada Rahayu. Yang ketiga Desa Madipani Febriani. Sakit ya. Yang keempat Dewa Ayu Desi Megantari. Hadir ya. Yang kelima Dewa Ayu Julianti.
Yang keenam, Dewa Ayu Juniati. Yang ketujuh, Gusti Ayu Yuniartika Damayanti. Yang kedelapan, Ketut Juni Arkawan. Yang kesembilan, Komang Budi Setiawan. Yang kesepuluh, Ida Ayu Made Yuniatari. Yang ke-11, Kadek Agus Wirawan. 12, Kadek Sumawati. Yang ke-13, Dok Ayu Dinda Arisa Putri. 14, Dok Putu Oktaviani Pradnya Suari. Yang ke-15, Kadek Ayu Meliani. Nomor absen 16, Kadek Ayu Dewi Antasari. Ya. 17, ini Kadek Dia Pindah Pradnyani. Dan yang ke-18, ini Kadek Dia Pradnya Dewi. Ya. Berarti 1 orang siswa sakit, 17 orang siswa hadir dalam pelajaran hari ini ya. Nah, tadi Pak sudah bilang Pak akan memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal bidang sosial ya, dalam topik atau tema yaitu stop bullying. Nah, sekarang Pak mau lanjutkan tujuan kalian mengikuti layanan ini ya. Yang pertama, tujuan umum di sini anak-anak nanti mampu menganalisis tentang perilaku bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Yang kedua, di tujuan khusus anak-anak bisa menunjukkan usaha lebih tinggi dengan cara membela diri saat menghadapi bullying secara efektif. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi dampak negatif yang dialami korban bullying dengan cepat. Dan yang ketiga, yang terakhir, anak-anak bisa mendesain rencana solusi yang dapat mencegah bullying secara efektif. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ya Pak, lanjut lagi ya. Selanjutnya, apa sih itu bullying? Nah, menurut di benak kalian apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Dewi. Itu adalah sikap penindasan kepada sesama atau teman sebaya. Penindasan terhadap teman sebaya ya. Dewi sudah jawab tadi, penindasan kepada teman sebaya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Menurut saya, bullying itu adalah perlakuan diskriminasi atau memojokkan dan juga memberikan kata-kata kasar kepada seseorang yang membuat mental seseorang itu menjadi down. Ya, perlakuan kasar ya membuat mental seseorang itu bisa menjadi turun juga. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada ya, cuma 2 orang ya. Nah, sekarang Pak akan menambahkan juga ya, biar kalian juga bisa memahami apa itu pengertian daripada bullying. Nah, pengertian bullying yaitu sebagai salah satu bentuk perilaku ejekan, hinaan, ancaman yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai, menindas seseorang yang dianggap lebih rendah dan lemah untuk memperoleh suatu kekuasaan. Seperti itu ya pengertiannya ya. Ya bisa diresapi nanti ya apa itu pengertian daripada bullying. Nah, kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Kira-kira apa sih jenis-jenis bullying? Nah, ada yang tahu? Jenis-jenis bullying itu apa? Belum tahu ya? Belum ya. Berarti semuanya belum tahu jenis-jenis bullying. Nah, Pak akan memberikan kalian video tentang jenis-jenis bullyingnya. Silakan sebentar lagi kalian simak dengan baik-baik dan bisa kalian nanti resapi ya apa itu jenis-jenis bullying. Ya, silakan diperhatikan ya. Bullying secara verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan sebagainya.
Bullying secara fisik adalah yang paling tangkap dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Perilaku ini dapat berupa memukul, menantang, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak dengan tindas. Bullying secara relasional dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sifat-sifat yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, berikan mata, kelaan nafas, cibiran, tolak mejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, tadi Pak sudah memutarkan sebuah video yaitu tentang jenis-jenis bullying. Ya, bullying yang pertama itu ada namanya bullying secara fisik. Ya, fisik itu misalnya kalian melakukan penindasan terhadap teman kalian, yang memukul, ya, seperti itu contohnya ya. Yang kedua ada bullying verbal. Tadi ya sudah diperhatikan, bullying verbal itu yaitu dengan memberikan kata-kata yang menyakitkan kepada teman kalian. Ya, yang terakhir itu ada bullying relasional. Di mana bullying relasional itu adalah bullying tindakan pengucilan. Ya, teman kalian itu dikucilkan dari pergaulan seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ya. Gimana ya caranya kita untuk membela diri di saat kita menghadapi bullying? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak cara untuk membela diri di saat kita terkena bullying? Cara-caranya belum? Ya, belum tahu ya. Nah, sekarang Pak akan jelaskan gimana cara-cara kalian untuk membela diri di saat kalian terkena bullying. Nah, yang pertama, hindari perkelahian. Ya, sebenarnya menghindari perkelahian itu bukanlah hal pengecut sebenarnya, ya. Tapi untuk menghindari gimana kita tidak terkena nanti serangan bisik seperti itu ya. Kita bisa lihat dari gambar hiasi di depannya. Bagaimana seorang anak itu malah melakukan perkelahian, bukan menghindari. Karena mungkin dia tidak kuat untuk dibullying seperti itu ya. Lebih bagus kita hindari agar kita itu tidak juga terkena ya. Karena ada bullying fisik juga ya. Yang kedua, selalu cari pintu keluar. Nah, misalnya kalian terpojok misalnya. Kalau kalian sudah menemukan pintu keluar, jadi otomatis kalian bisa menghindari dari serangan bullying. Misalnya kan ada segerombolan orang yang ingin membuli kalian. Jadi kalian lebih bagus untuk menghindarinya agar kalian itu aman ya. Dan yang ketiga, mengikuti bela diri. Ya, kalian juga bisa mengikuti bela diri untuk jaga-jaga ya. Siapa tahu kalian itu dibullying misalnya, dan kalian bisa lah jaga diri. Kalau misalnya kalian diserang fisik, otomatis kalian bisa melindungi diri kalian sendiri. Selain melindungi diri kalian sendiri, kalian juga bisa melindungi orang yang terkena bullying seperti itu ya. Nah, lanjut lagi yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah situasi tergawat ya, dimana kalau kalian misalnya sudah di posisi yang tidak aman misalnya, kalian itu yang berteriak agar mengundang perhatian orang. Jadi kan orang-orang akan membantu kalian kalau kalian terkena bullying seperti itu. Jadi yang membullying pasti akan merasa ketakutan. Oh, saya itu diteriaki, misalnya maling gitu ya. Otomatis kan orang-orang yang bullying kalian itu pastinya ya akan pergi dan takut juga membullying kalian. Nah, seperti itulah cara-cara untuk menghindari terjadinya bullying. Ya, kita lanjut ke stage selanjutnya. Nah, apa ya dampak negatif daripada bullying? Kira-kira apa dampaknya? Ada yang tahu? Ya, Indah, silakan. Menurut saya dampak negatif dari terjadinya bullying itu menyebabkan
menyebabkan korban tersebut mengalami mental yang kurang baik seperti mengalami depresi, cemas, insomnia, dan adanya keinginan untuk bunuh diri. Ya, betul sekali ya. Dinda jawabannya tepat sekali ya. Kita beri plus juga buat Dinda ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Dampak negatif daripada bullying, coba tunjuk ya, biar pernah sekalian. Dayu, ya Dayu, bagaimana dampak negatif bullying itu? Menurut saya mungkin bisa menyebabkan orang menjadi stres, sama kayak Dinda Ya. nanti bisa bunuh diri walaupun apa itu. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangannya buat Dayu ya. Dayu sudah ya. Nah, sekarang Pak akan putarkan sebuah video. Apa sih dampak negatif daripada bullying? Nah, bisa kalian tonton sebentar ya. Apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Ya, betul sekali ya. Itu tambahan. Apabila orang yang suka membullying maka akan dipenjara seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi teman kalian, Dinda kan sudah menyebutkan tadi dampak negatifnya ya. Ya, betul sekali ya. Dinda sama Dayu ya tadi. Nah, di sini ada dampak negatif yang lainnya sebagai tambahan untuk kalian. Yang pertama, bisa membuat orang menjadi gangguan mental. Gangguan mental, depresi, dan rendah diri. Bisa dilihat ya pada gambar di belakang. Ya, seperti itu contohnya. Yang kedua, ada menggunakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, tidak semangat untuk berangkat ke sekolah. Yang keempat, ada prestasi menurun. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keenam itu melakukan balas dendam. Yang ketujuh, nah yang ini yang paling berat sekali ya. Jadi orang yang dibullying kadang-kadang dia merasa depresi luar biasa. Pada akhirnya karena dia tidak punya teman, sahabat yang selalu mendukungnya, maka pikirannya itu menjadi pendek. Nah, mereka kadang-kadang melakukan tindakan yang mungkin di luar dari pikiran kita ya, yaitu bunuh diri. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Dan yang selanjutnya, keinginan menyakiti diri sendiri. Nah, keinginan ini yang paling berbahaya sebenarnya ya. Kadang ada yang dibullying karena tidak kuat, dia mengambil sebuah silet atau mungkin pisau lalu melukai tangannya sendiri. Bayangkan kalau kalian misalnya menyakiti diri kalian sendiri, kalian pasti akan merepotkan orang tua kalian, juga membawa kalian ke rumah sakit seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, untuk menghilangkan suasana tegang tadi di dalam mengikuti layanan, nah Pak juga akan memberikan kalian ice breaking, yaitu tekan gambar. Nah, di sana di depan ada sebuah gambar, yaitu genre apa? Ya, yang belum pernah angkat tangan, coba sebutkan namanya. Agus Wirawan ya. Agus Wirawan katanya kupu-kupu. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya siapa lagi? Ya, namanya Doyo Desi. Ya, Doyo Desi bagaimana? Kupu-kupu juga. Oke. Tadi Agus Wirawan sama Doyo Desi juga kupu-kupu. Ada yang lain lagi? Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi tadi Doyo Desi juga bilang kupu-kupu, terus Agus Wirawan juga bilang kupu-kupu. Nah, jawaban yang benar adalah gajah. Gajah jawabannya ya. Nah, ya. Gimana? Sudah merasakan gembira? Ya. Kita mengikuti layanan ini biar tidak terlalu tegang ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ke slide selanjutnya. Nah, gimana caranya mencegah
dan melawan bullying. Nah, kira-kira gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Nah, Bapak tunjuk ya salah satu cara mencegah bullying. Oke. Ya, silakan Budi sekarang. Cara mencegah bullying menurut saya adalah tunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, Oke. tumbuhkan rasa percaya diri, Ya. tidak terpancing untuk melawan, Ya. jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses, Ya. jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, dan yang terakhir laporkan pada pihak berwenang. Ya. Bagus sekali ya jawaban Budi, tepat sekali. Ya. Ya, Pak akan bahas ya satu persatu ya. Ya, yang pertama tunjukkan prestasi. Nah, kalau kita misalnya dibullying, nah kita bisa melawan mereka dengan cara menunjukkan prestasi kita sendiri. Ya, misalnya contoh, Dinda menunjukkan prestasi, misalnya menjadi juara kelas. Nah, teman-teman Dinda misalnya yang membuli Dinda, pasti dia akan merasa minder. Saya mau membuli Dinda, sudah saya lihat belum kok Dinda dapat juara, saya minder dan membuli Dinda. Nah, seperti itu. Jadi orang tidak akan untuk bullying kita. Nah, contoh dari kawan di depan kan dari bullying menjadi prestasi, itu contohnya. Ya, dulunya dia adalah anak-anak juga di SMA juga sering sekali dibullying. Nah, dia menjadi sebuah prestasi dan ikut untuk balap sepeda dan meraih juara pertama. Jadinya orang-orang yang bully dia di SMA itu menjadi minder dia. Nah, kita lihat lagi ya. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, yang pertemanan itu bukan dengan menjalin pertemanan dengan orang-orang yang membullying ya. Jadi kalian jalinlah pertemanan dengan orang-orang yang punya pemikiran positif, agar kalian itu dengan banyak teman, otomatis kan orang yang membullying itu kan pasti merasa takut. Wah, dia banyak sekali temannya. Saya tidak berani membullying dia karena dia selalu banyak teman. Kadang yang tidak punya teman itu gampang sekali mereka dibullying. Seperti itu ya. Lanjut. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, bagi kalian yang mungkin punya rasa percaya diri yang rendah, pasti kalian akan cepat sekali dibully. Maka kita harus menumbuhkan rasa percaya diri kita. Misalnya contoh, mereka bertanya sama kalian, terus kalian angkat tangan di kelas, itulah kalian itu sudah percaya diri untuk menjawab pertanyaan dari misalnya guru yang bersangkutan, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya lagi. Terus selanjutnya, tidak terpancing untuk melawan. Nah, biasanya kalau perempuan misalnya, contoh ya, kalau misalnya kalian diejek, pasti kalian pasti melawan ya. Nah, sebenarnya itu salah sebenarnya ya dia. Karena kalau kita misalnya melawan, otomatis kita akan terjadinya kekerasan. Kekerasan itu kan kekerasan fisik juga, bisa menyebabkan kita luka-luka dan juga merugikan banyak orang. Dari orang tua kita juga kita rugikan, juga mereka juga membawa kita ke rumah sakit, seperti itu ya. Jadi lebih baik kita tidak terpancing untuk melawan. Nah, yang kelima, jadikan bully itu sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, seperti gambar di depan. Nah, seorang anak semangat dia walaupun dibully. Nah, pada akhirnya anak itu sukses menjadi seperti itu ya. Pokoknya kalau kalian bisa dibully, pokoknya anggap itu sebagai motivasi kalian. Pokoknya saya harus bisa, saya harus bangkit, saya harus sukses gitu ya. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih ya. Nah, di sini biasanya anak-anak itu kadang-kadang kan kalau sudah dibully pasti ke arah sini, pasti merasa takut, sedih, diri. Jadi dengan seperti ini maka orang yang membully itu akan terus-menerus membully kalian. Kalau kalian tidak menunjukkan rasa ini, pasti orang yang membully kalian itu pasti akan menghindar dia. Dia tidak akan berani membully kalian. Nah, yang terakhir kata dia apakah kata dia yang benar. Nah, contoh di depan yaitu bayangkan
Bayangkan saja dimasukkan ke sedotan, terus didorong ke sawah lagi. Itu sudah luar biasa pelaku bullyingnya itu. Nah, pada akhirnya karena anak ini juga tidak paham dibully, akhirnya anak ini melaporkan pada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian akhirnya menangkap anak tersebut. Ya, nah inilah dia orang-orangnya yang bullying. Bayangkan seperti itu nantinya kalau kalian misalnya jadi pelaku bullying, ya terima akibatnya di kantor kepolisian seperti itu ya. Nah, kita kan sudah melakukan sesi layanan baru saja ya. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Pak akan memberikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, di mana lembar kerja peserta didik ini yaitu tentang membuat sebuah poster untuk ajakan stop bullying ya. Nah, Pak di sini akan membentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu dari absen 1 sampai 4. Kelompok kedua dari absen 5 sampai 8. Kelompok ketiga dari absen 9 sampai 13. Dan yang terakhir kelompok 4 dari absen 14 sampai 18. Ya. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Ya. Silakan sesuai dengan instruksi yang ada di depan ya. Ya, sekarang Pak panggil ya untuk kelompok 1 coba angkat tangan dulu. Terus kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke. Dan kelompok 4 terakhir. Ya, terus kalian. Nah, Pak akan memberikan petunjuk pembuatan posternya ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat poster. Ya, alat dan bahan sudah dibawa? Alat dan bahan itu yang pertama ada buku gambar ya. Yang kedua ada pensil, penghapus, pulpen, penggaris, dan pensil warna atau juga krayon ya. Ya, silakan dipersiapkan ya kelompoknya ya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan objek atau tema poster tentang ajakan stop bullying. Yang kedua, rumuskanlah kata-kata atau pesan yang disampaikan di dalam poster. Yang ketiga, susunlah kalimat. Kalimat-kalimat yang kalian susun itu harus jelas, padat, maupun bermakna ya. Yang keempat, pilihlah gambar yang mudah diingat. Ya, carilah gambar yang mudah diingat ya. Yang terakhir, perhatikan paduan warna saat membuat sebuah poster. Jadi, kalau kalian misalnya mewarnai, ya sesuaikan ya. Nanti misalnya kalau kalian misalnya ada gambar tumbuhan di belakang, jangan berwarna yang berbeda ya. Misalnya coklat dipakai daunnya seperti itu ya. Kalau daun itu kan warnanya hijau, ya itu maksudnya ya. Sesuaikan dengan paduan warnanya ya. Dan yang terakhir, nanti kalau sudah misalnya selesai membuat poster, nah akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Misalnya contoh yang pertama misalnya kelompok 1. Kelompok 1 nanti akan presentasi, kelompok 2 nanti yang akan menilai kelompok 1 dalam sebuah presentasi ya. Nah, selanjutnya lagi kalau misalnya kelompok 2 presentasi, maka kelompok 1 yang menilai. Kelompok 3 misalnya presentasi, kelompok 4 yang menilai. Nah, kalau kelompok 4 terakhir misalnya presentasi, nanti kelompok 3 yang menilainya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bisa langsung kerjakannya. Pak akan berikan waktu sekitar ya kurang lebih 20 menitan ya. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang. Sebentar Pak akan pantau juga ya kerjaan kalian ya.
Anak-anak, gimana? Sudah selesai dikerjakan? Sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, Pak akan memberikan instrumen penilaiannya. Nanti yang presentasi adalah kelompok 1 terlebih dahulu, dinilai oleh kelompok 2. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan perhatikannya. Kelompok 1 untuk presentasi seperti itu ya. Nah, sebelum kalian lanjut, Pak akan memberikan instruksi ya, gimana cara pengerjaan instrumen penilaian bentuk poster ya. Yang pertama, kalian isilah nama kelompok kalian terlebih dahulu. Misalnya kalian adalah kelompok 1 atau 2 atau 3 ya. Selanjutnya kalian isi nama ketua kelompok. Nah, di setiap kelompok pastinya ada ketua kelompok ya. Maka daripada itu, silakan isi terlebih dahulu ketua kelompoknya ya. Setelah itu lanjut ke nama anggota kelompoknya ya. Nah, di bawah ini adalah penilaiannya ya. Nah, di sini kan ada aspek yang diamati, skor sama juga skor. Oke. Kalau misalnya kalian nanti kan ada kelompok 1 yang presentasi, kalian perhatikan sama. Nah, misalnya nomor 1. Kalau kalian menyiapkan alat dan bahan, kita lihat di rubriknya ya. Buka rubrik. Di sana ada petunjuk. Kalau misalnya sudah siap bahannya, berarti kalian centang nomor 3. Kalau misalnya apabila alat dan bahan belum siap, kalian centang nomor 2. Misalnya apabila tidak menyiapkan bahan sama sekali, artinya kan sama sekali tidak ada bahan alat dan bahan yang kalian gunakan ya, kalian cetak angka 1. Nah, nanti yang kalian cetak ini kalian isi juga di sebelahnya, yaitu jumlah skornya ya. Ya. Iya. Nama kelompok kalian sendiri ya. Nama kelompok kalian. Terus yang kalian nilai yaitu kelompok yang lainnya ya. Seperti itu ya. Nah, kelompok yang sudah selesai bisa presentasi duluan. Nanti misalnya kelompok 3 presentasi, nanti kelompok 4 yang akan menilai presentasinya ya. Silakan kelompok 3 ya. Ya, ketua kelompoknya siapa? Dinda ya. Ya, silakan Dinda. Terus kelompok 4 persiapkan diri untuk menilai kelompok 3 ya. Ya, kelompok 4. Silakan dilihat posternya yang dibuat oleh kelompok 3 ya. Dan kelompok 1, kelompok 2 juga memperhatikan ya. Udah bisa dimulai Pak? Ya, bisa, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Di sini saya Dinda Ersa Putri, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan poster yang telah kami buat. Di sini terdapat poster tentang stop bullying, di mana pada poster ini menjelaskan mengenai beberapa dampak dari adanya bullying. Yang pertama dapat kita lihat dampak pertama dari perilaku bullying, yaitu dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, insomnia, adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, dan bahkan adanya keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, prestasi akademik menurun. Mengapa? Hal ini dikarenakan korban takut untuk pergi ke sekolah sehingga berdampak pada prestasi korban tersebut. Yang ketiga, mengakibatkan korban terjerumus pada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti menggunakan obat-obatan yang terlarang. Yang
sekian materi presentasi yang akan saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangannya boleh. Nah, kelompok 4 sekarang bisa memberikan penilaiannya kepada kelompok 3 yang sudah presentasi. Ya, dilihat saja ya. Coba kelompok 3 memberikan ini ya, diperlihatkan saja langsung kelompok 4. Ya, silakan Ibu ya. Kasih aja kelompoknya. Seperti itu ya, hasilnya ya. Ya, silakan Heriani yang nanti menilai ya. Untuk kelompok yang sudah siap, silakan bisa angkat tangan. Bagaimana? Kelompok 4 sudah siap? Siap ya? Ya, kelompok 4 sekarang perwakilannya untuk presentasi di depan. Saya Kadek Sari, nomor absen 16 dari 12 sampai 1. Saya mewakili dari kelompok 4 membawakan tema poster Stop Bullying. Yang pertama saya mengatakan apa itu bullying, yaitu tindakan kekerasan dari seorang atau sekumpulan kelompok orang yang menindas secara sengaja bersama-sama. Jenis-jenis bullying yaitu yang pertama ada jenis verbal, lalu jenis bullying yang kedua secara fisik, yang ketiga rasional, yang keempat melalui media sosial. Mengapa terjadinya bullying? Karena kurangnya rasa percaya diri, kurangnya rasa persahabatan, dan rasa diri tidak mampu. Cara mencegah bullying yaitu yang pertama meningkatkan rasa kepercayaan diri, meningkatkan rasa persahabatan. Lalu mari kita bersama-sama untuk menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi kasus bullying lagi. Adakah yang terjadi terhadap bullying yaitu terdapat yang pertama dampak untuk korban yaitu membuat korban menjadi depresi karena tekanan mental dan terus-terusan karena dibully bersama sekelompok orang-orang. Lalu bagi pelaku bisa mendapat sanksi yaitu dipenjara karena korban melaporkannya ke polisi. Jadi, mari kita bersama-sama untuk tidak melakukan bullying lagi. We are not monster. Jadi, mari bersama-sama kita untuk tidak melakukan kasus bullying agar kasus bullying ini menurun. Yang dari saya, terima kasih. Ya. Pak, jika ada salah kata. Ya, terima kasih ya Mbak Yani sudah kalian. Ya, sekarang kelompok 4 silakan dilihat posternya kelompok 3, coba diperlihatkan dulu. Nah, sekarang kelompok 4 waktunya untuk menilai hasil poster yang dibuat oleh kelompok 3. Untuk presentasi kelompok 4 sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Perwakilannya siapa namanya? Yuna ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Juniartawan, absen 8 kelas 11 TKP. Nah, kelompok 1 dipersiapkan ya untuk penilaiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar dari poster ini. Poster yang saya buat ini bertujuan untuk mengajak dan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan bullying seperti yang sudah diterangkan dalam gambar ini. Seperti yang kita ketahui, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau
bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti membahayakan orang lain, menyebarkan rumor yang merugikan korban, menyerang fisik maupun mental dan yang lainnya. Sekian. Ya, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Presentasinya kita berikan aplaus dulu ya. Nah, sekarang kelompok 1 coba memberikan penilaian kembali ya dari hasil presentasi kelompok 1. Bisa diperlihatkan ya hasilnya terlebih dahulu sebelum dinilai. Dengan silakan diberikan dan dinilai ya. Ya, kelompok 1 kan sudah menyiapkan. Jadi centang 3 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok yang paling terakhir ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil poster yang dibuatnya ya. Silakan kelompok 2 persiapkan diri untuk menilai nanti kelompok 1. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan menyimak dengan baik ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Baik, perkenalkan nama saya Idola Desi Megantari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Secara umum yaitu salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Di sini efek samping dari bullying yaitu ketakutan, stres, depresi atau cemas, timbul pemikiran untuk bunuh diri, mengalami masalah di sekolah, memiliki masalah suasana hati, tidur, nafsu makan, dan juga tingkat energi. Buat kalian di sini jangan membuli, karena pembulian itu bisa merusak pikiran orang untuk membunuh diri atau menjadi depresi. Di sini saya akan memberikan slogan dari bullying. Jangan menjadi pemberani jika masih dengan cara bully. Guys, hentikan pembulian demi masa depan kita semua. Terima kasih. Luar biasa ya. Nah, sekarang kelompok 2 silakan menilai kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 perlihatkan hasilnya posternya kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah selesai ya menilai kelompok 1. Nah, berarti semua kelompok sudah mempresentasikan tadi kerjaannya di depan ya. Pak, berikan apresiasi dengan cara memberikan tepuk tangannya untuk semua kelompok. Hasilnya luar biasa ya tadi di depannya. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah menyelesaikan sebuah proyek ya dalam pembuatan sebuah poster. Nah, Pak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, kira-kira apa yang kalian dapatkan, pengalaman kalian di saat kalian membuat poster tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan angkat tangannya. Ya, tidak, silakan. Menurut saya, hal yang saya dapatkan dari membuat poster
yaitu kita jadi lebih mengetahui apa sih itu pengertian dari bullying, dampak-dampak dari bullying, jenis bullying, dan banyak hal lainnya yang ternyata bullying tersebut dapat mengakibatkan hal-hal negatif kepada korban tersebut. Dan alangkah baiknya marilah kita eratkan persaudaraan agar terhindar dari perilaku bullying. Ya, betul sekali ya. Boleh tepuk tangan dulu ya. Jadi pengalamannya seperti itu ya. Jadi Dinda itu bisa mendapatkan apa sih dampak-dampak daripada bullying, terus apa misalnya cara untuk menghindari dari bullying, ya, untuk mengatasi bullying juga bisa juga ya. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman dari kelompok yang lain? Tadi kan Dinda itu kan dari kelompok 4 perwakilan. Ya, Dinda ya, jangan. Meningkatkan kreativitas cara membuat poster bersama-sama, meningkatkan kerjasama dalam kelompok, lalu mengetahui makna-makna dalam bullying. Iya, bagus sekali ya. Nah, tadi Dewi juga bisa memberikan juga ya pengalamannya, katanya bisa membentuk kreativitas antar kelompok juga, terus adanya kerjasama juga antar kelompok, jadinya kita jadi tahu juga apa itu bullying dan apa bullying seperti itu ya. Setelah kita tadi sudah menyampaikan pengalamannya, nah anak-anak sekarang silakan upload posternya ya ke Google Classroom. Ya, sekarang Pak akan share linknya. Silakan anak-anak langsung foto hasilnya. Ketua kelompok juga bisa mewakili foto hasil posternya lalu diupload ke link Google Classroom-nya ya. Yang pertama kalian isi nama kelompok terlebih dahulu. Yang kedua isi nama ketua kelompok. Yang ketiga nama anggota kelompok. Yang keempat kelas. Nah, di bawah ini kalian upload ya hasil karya kalian dalam pembuatan poster bersama tadi dengan kelompoknya ya. Nah, kalau kalian sudah selesai upload hasil poster kalian, nah sekarang Pak ingin meminta kalian menyimpulkan terkait dengan yang Pak berikan tadi ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan yang kalian dapatkan tadi dari materi yang Pak berikan tadi? Oke, Pak. Ya. Kesimpulan nama saya Yuneli. Ya. Kesimpulan yang saya dapat dari mempelajari materi tentang bullying itu, saya bisa mengeratkan persahabatan kepada teman-teman saya, bisa menghargai sebuah perbedaan, tidak gampang untuk mengejek ataupun menghina orang lain, juga tidak gampang untuk mendiskriminasi suatu kelompok atau seseorang. Ya, bagus sekali ya. Ini tadi bilang akan tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok yang lain juga ya dari materi yang Pak berikan tadi. Nah, sekarang Pak juga akan menambahkan kesimpulannya ya. Oke, bisa dilihat di layar ya. Ya, kesimpulannya di sini bullying itu adalah masalah yang serius sekali ya sebenarnya. Tidak hanya dialami oleh siswa maupun siswi yang ada di sekolah. Nah, agar tidak jadi korban bullying, tadi kan Pak sudah berikan cara pencegahannya ya. Yang pertama itu dengan menunjukkan prestasi yang dibilang tadi sama Budian. Apa tadi coba bilang Budian tadi? Yang pertama menunjukkan prestasi. Terus apa lagi? Yang pertama menunjukkan prestasi, buat dari pertemanan dengan banyak orang. Ya. Yang ketiga hubungan rasa percaya diri. Yang keempat tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima jadikan kalian sebagai penyemangat untuk sukses. Yang keenam jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Yang ketujuh laporkan pada pihak. Ya, bagus sekali ya. Nah, itulah kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari materi layanan yang Pak berikan baru saja ya. Nah, untuk layanan minggu depan nanti Pak akan memberikan tentang bahaya merokok bagi kesehatan ya. Nah, sekarang karena pertemuan kita sudah selesai sampai di sini, sebelumnya tadi kan kita melakukan doa terlebih dahulu. Nah, kita akhiri juga dengan berdoa juga ya. Silakan sekarang Dinda memimpin doanya ya. Berdiri.
selesai. Para masa